Hello viewers, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Dan di video kali ini kita akan sama-sama mengetahui alur cerita dari film Reborn yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini bercerita di mana seorang hacker dan gamers bersatu untuk melawan kejahatan. Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, mohon untuk di subscribe terlebih dahulu. Oke, saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, dan bagi yang belum, mudah-mudahan terbuka hatinya untuk menekan tombol subscribe juga. Di awal video memperlihatkan seorang gamers yang sedang bermain game. Gamers ini bernama Lee Haoming, dijuluki sebagai Kapten Pitere. Di sini Lee Haoming menunjukkan keahliannya untuk menyebarkan wajah pencuri ke semua orang. Meskipun dulu Lee Haoming merupakan sang juara kompetisi hacker, namun sekarang dia mengisi waktunya dengan bermain game virtual. Dan di lain sisi, di mana sebuah perusahaan kasino menghubungi para anggotanya dan memberitahu bahwa mereka di sini sudah mendapatkan keuntungan yang besar, dan perusahaan kasino itu akan menaikkan biaya pengirim atau fee sebesar 10%. Dan di lain sisi, seorang hacker bernama Faye dengan julukan sebagai Zebra bersama dengan rekannya Su Yi sedang melancarkan aksi kejahatan untuk meretas jaringan kasino. Hal itu mereka lakukan agar bisa mencuri semua uangnya. Setelah melumpuhkan anak buah dari Zeus, termasuk Zeus sendiri, dan di sini Faye mengambil alih komputer dan mengabarkan kepada anggota bahwa biaya pengirim atau fee dinaikkan 50%. Fee has just gone up. It's now 50%. What? Son of a bitch! Dan di sini terlihat saldo rekening terkuras habis. Give me my money back! Dan semua member kasino mendapatkan jackpot. Faye dan Su Yi terbang ke Malaysia dan mereka pergi untuk menemui Mr. Mori, yaitu bos dari Faye. Mr. Mori, Dan dialah orang yang menyuruh Faye untuk mencuri uang dari kasino tersebut. Setelah membereskan kasino, Faye mengusulkan kepada Mr. Mori untuk meretas pencucian uang dan pasar gelap Bitcoin. Tetapi Mr. Mori menolaknya karena keahlian yang dimiliki Faye terlalu besar untuk hal sekecil itu. Mr. Mori meminta kepada Faye untuk meretas Oasis, to hack Oasis. the Proximil system. sebuah sistem yang mustahil untuk diretas. Tetapi Mr. Mori meyakinkan kepada Faye bahwa setiap hal memiliki celah dan Faye bisa menemukannya. Untuk melakukan hal yang mustahil ini, Faye meminta satu orang untuk membantunya dalam melakukan aksi peretasan ini. Dan di sebuah restoran, Faye menemukan orang yang cocok untuk membantunya dalam melakukan aksi ini. Dia adalah satu-satunya orang yang mengalahkannya dalam kompetisi hacker, dan dia adalah Lee Haoming atau Kapten Pirate. 对，海盗船长，就是他了。 Film kembali berpindah di Shanghai, Cina, di mana Kapten Pirate atau Lee pergi ke supermarket. Dan di sana Lee bertemu dengan seorang siswi. Siswi itu adalah Su Yi yang sedang menyamar. Su Yi menyamar menjadi seorang siswi supaya bisa memasang alat pengintai kepada Lee. Lee pergi ke suatu acara perkumpulan wibu ataupun cosplay. Di sana Lee bertemu dengan orang yang menggunakan cosplay beruang. Orang itu pun membuka penutup kepalanya dan membawa Lee pergi ke toilet. Di sana dia memperkenalkan dirinya yang ternyata seorang polisi. Polisi itu memberitahu kepada Lee bahwa Zebra akan pergi menemuinya. Lalu Lee mengingat Zebra yang dulu ia kalahkan di kompetisi hacker dunia. Polisi itu menjelaskan Zebra bekerja di Darknet dan geng kriminal internasional, dan dia datang dari Shanghai untuk mengajak Lee bekerja sama.
Lee yang baru saja sampai di rumahnya pun menyadari bahwa dia sedang dimata-matai. Dan di komputernya Lee melihat bahwa yang dikatakan polisi itu ternyata semua benar. Saat Lee sedang mematikan komputernya, Lee memegang saku belakangnya dan mendapatkan kartu alamat polisi itu. Lalu keesokan harinya Lee pergi ke alamat itu dan di sini Lee sedang dilatih untuk meningkatkan fisiknya. Proses terus berlanjut dan Lee menunjukkan perkembangan yang bagus. Scene pun berpindah di mana Lee pergi bertemu dengan siswi yang ditemuinya di supermarket sebelumnya di sebuah hotel. Dan di saat Lee ingin melihat HP siswi itu dan di belakangnya tiba-tiba muncul Zebra. Di sini Zebra menyuruh Lee untuk meretas PayPay, sebuah sistem pembayaran online yang populer dalam waktu 1 menit. Di bawah tekanan pistol yang diarahkan ke kepalanya, Lee pun berhasil meretas PayPay dalam waktu 1 menit. Dan di sini mereka pun menjalin kerjasama. 另一个黑客跟没有用啊！我真的没有办法！来！ Aksi pertama yang mereka lakukan adalah meretas PayPay dan meminta tebusan sebesar 1 juta euro. 申请100万欧元存入瑞士银行，到账一个，PayPay系统将会自动恢复。Enjoy。 Dan setelah berhasil meretas PayPay, mereka bertiga pun merayakannya. Dan ternyata semua pertemuan itu hanyalah sebuah mimpi buatan. Dan disinilah aksi film yang ditunggu-tunggu. Pada suatu hari, Lee Haoming yang berada di rumahnya dan tiba-tiba Suyi berada di belakangnya dan menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Dan setelah Lee sadar, dia sudah bersama dengan Zebra atau Fei. Dan di sini mereka sudah menjalin kerjasama karena sebelumnya Lee sudah diancam. Dan di sini Lee juga sengaja untuk bergabung supaya mendapatkan informasi tentang Fei. Dan mereka pun terbang pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk melancarkan aksinya meretas Oasis. Sesampainya di Malaysia, mereka pergi menemui Mr. Mori dan di sini Fei memperkenalkan Lee Haoming kepada Mr. Mori yang akan membantunya meretas Oasis. Dan di sini Mr. Mori meminta kepada mereka untuk bekerja sama melakukan sesuatu sebelum Oasis 2.0 diluncurkan. Dan di satu sisi, Lee Haoming sedang mengirim pesan ke polisi Inspektur Chow. Oasis tersimpan di komputer tanpa jaringan di dalam ruangan mainframe dan mereka pun harus menerobosnya sebelum konferensi pers dan mereka pun memulai aksinya. Di mana Fei dan Suyi menyamar menjadi orang dari perusahaan, sedangkan Lee bertugas untuk memutus komunikasi pekerja dengan Mr. Park, CEO dari Oasis, dan juga memalsukan suara Mr. Park yang mereka edit dari setiap wawancara Mr. Park di media. Yes, I approve Dr. Lee and Dr. Chen from the security company to access our machine room for testing. Okay. Fei dan Suyi pun berhasil masuk ke ruangan mesin Oasis. Sebelum mereka masuk ke ruangan mainframe, mereka harus melewati lorong yang dipenuhi medan magnet, sehingga perangkat keras apapun tidak bisa dibawa masuk dan akan hancur. Sehingga mereka menggunakan alat komunikasi walkie-talkie kuno, dan mereka pun berhasil meretas Oasis. Dan di satu sisi, di mana CEO Oasis, Park Shin-ri, sedang mengadakan konferensi pers peluncuran Oasis 2.0. Selama bertahun-tahun, Oasis telah melayani publik sebagai sistem keamanan. Dan sekarang, Oasis 2.0 hadir dengan mengoperasikan transportasi umum, seperti lalu lintas udara dan kereta api. Tetapi di saat itu juga, Park mendapati bahwa sistemnya telah diretas. Dan tiba-tiba muncul Fei yang menawarkan 10 juta dolar untuk membeli Oasis, padahal harganya mencapai miliaran dolar. Park tidak bisa menolak karena diancam, karena Park membiayai proyeknya itu dengan uang hasil meretas dari bank Swiss. Fei meminta Park untuk memperkenalkan CEO baru dari Oasis, yaitu Mr. Takeshi Mori. Mr. Takeshi Mori. Its possibilities. Setelah berhasil meretas Oasis, mereka bertiga pun pergi merayakan dengan makan malam, dan di mana malam itu juga adalah ulang tahun Lee, dan mereka pun merayakannya di malam itu. 准备好了吗？1、2、3，嘿。
Dan tiba-tiba muncul sebuah berita di mana mantan CEO dari Oasis meninggal dunia, yaitu Park Shin-ri, setelah meninggalkan konferensi pers karena kecelakaan. Dan Faye menaruh curiga terhadap Mori atas kematian Park. Atas peristiwa itu, Faye menyuruh Lee untuk pergi meninggalkan mereka dan kembali ke tempat tinggalnya. Karena kematian Park bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan akan memunculkan masalah yang lebih berbahaya. Dan di sela-sela itu, muncullah Takeshi Mori. Mr. Mori ingin Faye dan Lee menuliskan program ke dalam Oasis. Hal tersebut ditolak karena itu bisa melihat privasi seseorang, tetapi mereka tidak bisa menolaknya karena Suyi telah diculik. Mau tidak mau, mereka harus melakukan kemauan dari Mori untuk menyelamatkan Suyi. Dan mereka pun berhasil membuat program yang diinginkan Mori, tetapi Suyi tidak dilepaskan begitu saja oleh Mori, dan mereka pun bertarung. The ghost. Singkat cerita, mereka bertiga pun berhasil kabur dari anak buah Mori. Dan di mobil, Faye bercerita dan memberitahu Suyi bahwa dirinya bekerja untuk kepolisian Eropa. Dan dirinya menyamar untuk mengetahui dari mana sumber pendanaan Takeshi Mori. Dan Faye juga mengetahui tentang Inspektur Chow. Dan Faye pun memberitahu mereka bahwa ini hanya sebuah rekayasa atau kebohongan untuk menutupi penyamaran dari Faye. Mendengar itu semua, Suyi kecewa dan menurunkan mereka dari mobil itu. Dan di sini Takeshi Mori mengupdate Oasis 2.0. Oasis diupdate oleh Mori untuk membajak penggunanya. Dan di sini juga Takeshi Mori membajak sebuah pesawat pribadi yang dimana di dalamnya terdapat David Lee, seorang presiden Forum Ekonomi Eropa dan presiden IT Teknologi Swiss. Maksud dan tujuan Mori membajak pesawat itu untuk menjatuhkan nilai euro sehingga dia bisa mendapatkan kekayaan yang instan. Faye dan Lee yang hanya tinggal berdua menerobos masuk ke ruangan mainframe Oasis. Di sini mereka mendapati bahwa Mori telah menghapus jejak satu penerbangan. Menyadari itu semua, Faye dan Lee pun bergegas mencari lokasi keberadaan Mori dan berhasil. Untuk mengembalikan itu semua, mereka membutuhkan ponsel yang dipegang Mori karena pusat kendali berada di sana. Mori yang merasa tidak aman memutuskan meninggalkan tempat itu. Setelah Faye dan Lee ingin meninggalkan ruangan mainframe, datanglah anak buah dari Mori. Untung saja Suyi datang menjemput Faye dan Lee, mereka pun berhasil kabur. Lee dan temannya berhasil melumpuhkan anak buah Mori yang mengejarnya. Setelah itu, Lee dan teman-temannya berhasil mendapatkan titik terang, di mana mereka menemukan mobil yang ditumpangi oleh Mori. Setelah aksi kejar-kejaran, mobil Mori mengalami kecelakaan. Dan sayangnya, Suyi terkena tembakan dan tewas di tempat. Dan di sini pun keadaan makin darurat, di mana pesawat yang dibajak bahan bakarnya hampir habis. Faye dan Lee kembali mengejar Mori dan mereka berdua berhasil melumpuhkan Mori. Mori tertembak oleh pistolnya sendiri dan tewas. Dan Lee pun berhasil mengakses ponsel milik Mori untuk menghentikan kekacauan yang sudah terjadi. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Terus support kami dengan mengupload video setiap harinya dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi jika ada video terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan beri kami saran ataupun masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.